Wakil Ketua Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Edi Suparno mendorong perubahan skema pemberian subsidi untuk LPG 3 kilo menjadi pemberian dalam bentuk nominal uang kepada masyarakat yang berhak. Edi mengatakan usulan itu diperkirakan akan berjalan pada 2026 mendatang, diikuti dengan penyusunan data terpadu kesejahteraan sosial. Dia menyebut per saat ini pihaknya memperhitungkan bahwa setiap rumah tangga akan mendapatkan jatah subsidi setara 3 sampai 4 tabung per bulannya. Bagaimana skema pemberian nominal uang sebagai subsidi LPG kepada masyarakat? Harga LPG sudah tinggi melangit dan bagaimana pandangan khusus mengenai LPG gas melon ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik Bung Agus Kiswantono. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bung Agus? Alhamdulillah, baik. Pagi yang Alhamdulillah. cerah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan berita kali ini boleh dikatakan baik atau buruk ya Bung Agus, karena tadi sudahlah sebentar lagi pembatasan BBM dan kali ini merembet ke gas melon yang mana tadi skema pemberian LPG akan dibentukkan dalam bentuk uang tunai kepada warga yang berhak katanya gitu. Dan langkah ini diusulkan untuk memastikan tadi penyaluran subsidi katanya lagi tepat sasaran. Menurut Anda, Bung Agus, apakah setuju dengan usulan tersebut? Ya, Bung Anggi, ah, ini kan janji manis ya. Janji manis ini biasa. Jadi legislatif ini kan setelah eskalasi kontestasi. Nah, ini kan biasanya untuk eh, pencitraan. Ini seringkali kan tidak bisa mengukur antara kapasitansi, ya. Jadi kemampuan negara dengan harapan masyarakat itu. Jadi eh, legislatif sebagai pihak regulator yang tentunya ya kerjaannya ini kan menghasilkan produk-produk perundang-undangan itu atau menstempelisasi produk-produk perundang-undangan. Seringkali filosofi untuk ya, membuat produk perundang-undangan ini ada pabrikasi undang-undang yang pabrikasi ini ya ada yang diuntungkan, tapi ada yang buntung setelahnya itu. Yang namanya undang-undang ini kan tekstual. Ya. Kadang tafsir kontekstualnya ini kadang mendahului. Ya. Mendahului itu ada bahasa pencitraan. Jadi kalau masyarakat sekarang kondisinya seperti ini, ekonomi lagi lesu, APBN lagi bocor di sana di sini ya, karena kebocoran ini juga semua pasti tahu ya. Ada kebocoran karena disengaja, karena korupsi ya. Ada kebocoran karena memang ya kondisi kita ini sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Karena kan multi efeknya ini kan luar biasa, multi efeknya ini ya. Jadi negara yang harusnya hadir untuk membuat seluruh ya, ya potensi yang ada di Indonesia ini, terutama masalah ya, bahan bakar eh, minyak BBM yang itu ya pada posisi eh, gas LPG ya itu kan ada yang apa itu 3 kilo, ada yang di atasnya 3 kilo. Ini kan dari dulu sampai sekarang polemiknya ini kan tepat sasaran dan tidak tepat sasaran. Yang namanya kebutuhan pokok. Jadi LPG ini kan kebutuhan pokok sebenarnya. Ya kalau dulu masih ada kayu bakar ya, itu sih nggak ada masalah kan itu. Sekarang orang pada ya menggantungkan operasional masak memasak atau juga terkait dengan aktivitas ya konversi energinya eh, dengan LPG ini, maka LPG ini sudah mendekati kepada kebutuhan pokok
di tingkat masyarakat atau di lapis masyarakat secara mayoritas. Dan kalau LPG ini ya, keberadaannya itu sangat mahal atau merangkak menjadi mahal, maka multi efek ekonomi yang ada di masyarakat itu terkait dengan pendapatan, terkait apalagi dengan kesejahteraan, ya, itu akan jadi masalah problem negara ini. Jadi multi efek terkait dengan janji manis ini harusnya mampu mengukur kepada seluruh ya elemen yang terkait dengan ya penganggaran sampai ke pelaksanaan dari eksekusi implementasi dari LPG tersebut. Nah, ini gambaran eh, apa itu seperti itu, Bung Anggi. Ya, Dan apakah upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyat bukan berdasarkan memudahkan rakyat, Bung Agus? Dan apakah alasan yang sebenarnya adalah hitung-hitungan untung rugi dalam pemberian subsidi, kalau bisa sekecil mungkin? Kalau tadi Bung Agus mengatakan ini bisa dikatakan pencitraan dan seterusnya, ini bagaimana, Bung? ya. eh jadi titik tekannya di sini, titik tekannya ini. Jadi negara ya itu punya satu kewenangan, kekuasaan dalam bentuk ya bagaimana mengatur ya supply and demand. Jadi bagaimana mengatur potensi yang ada di Indonesia ini untuk ya untuk ya masyarakat Indonesia secara umum ya sehingga masyarakat Indonesia secara umum ini benar-benar gitu bisa merasakan ya bagaimana negara ini mengatur masalah LPG ini gitu. Bukan ya segmentasi yang mendekati kepada kebutuhan yang urgent di masyarakat ini hanya bertumpu kepada lapis-lapis tertentu. Perlu diingat bahwa subsidi itu adalah untuk ya eh eh, untuk istilahnya gini subsidi ini. Jadi eh, apa yang menjadi bagian yang penting di masyarakat, sementara masyarakat itu sangat memerlukan, kemudian negara hadir, ya, dengan ya melakukan proses ya, baik itu masalah harga yang tidak apa itu eh, melakukan penetrasi harga sehingga pada tingkat masyarakat lapis ke bawah ini tidak susah untuk melakukan proses pembelian, maka subsidi ini sebenarnya tidak boleh pilih kasih, ya. Karena kalau masyarakat ini ya dengan ya eh, apa itu keberadaan dari bahan bakar LPG ini, maka aktivitas masyarakat terkait dengan apa itu keberadaan manfaat ya, keberadaan dari manfaat LPG ini mampu menggairahkan, mampu menggerakkan seluruh operasional masyarakat. Ini negara akan diuntungkan juga, itu. Makanya seringkali ya yang dipermasalahkan itu tidak tepat sasaran. Nah, integrasi dari tidak tepat sasaran ini kan meniadakan dari beragam ya institusi yang terkait dengan pertama database ya. Yang kedua kemampuan negara. Yang ketiga storage dari LPG itu seperti apa sebenarnya? Siapa yang menguasai kan gitu. Ya, sehingga nanti di situ ada berapa kebutuhannya dan berapa kapasitasnya. Kalau memang kebutuhannya kurang, otomatis negara dengan kekuatan, kekuasaan, dengan anggaran sekarang ini harusnya mampu memperbesar dari kuantitas ya atau jumlah dari LPG tersebut. Tapi kalau ini missing link antara database ini juga kacau balau, subsidi ini seakan-akan ya ini seakan-akan subsidi ini kan ya satunya dibisniskan ya, satunya di apa itu
diberikan dalam bentuk cash. Nah, ini kan juga masalah lagi gitu. Begitu. Ya, Eh, pasti akan merubah nomenklatur atau perundang-undangan yang ada. Ini LPG-nya ataukah uangnya itu yang dibutuhkan masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat itu adalah LPG-nya bukan uangnya. Kalau sudah dalam bentuk uang, otomatis akan jadi masalah lagi kan itu. Nah, gitu. Karena kebutuhannya ini kan kalau yang diperlukan LPG kemudian dikasih uang, ini kan nggak nyambung ini. Ya. Jadi seperti itu. Apakah artinya penyelesaian tersebut mengambil standar kapitalis, Bung Agus? Ya, kalau kapitalis eh, pasti dan jelas itu. Kenapa? Karena para eh, apa itu para supplier ini kan yang diperlukan ini adalah undang-undangnya, ya gitu. Jadi undang-undangnya itu kan bisa berselimut, ya, berselimut ini dalam ya meraih keuntungan pada saat implementasi pelaksanaan itu. Makanya mereka kan perlu diberikan undang-undang. Jadi undang-undangnya dirubah dulu, ya. Kemudian dari undang-undang yang sudah dirubah ini, ya, meskipun itu benturan dengan ya eh, apa itu father funding bangsa ini, ya, nah, itu sekarang tutup mata, tutup telinga, gitu. Jadi pasti ini akan merubah undang-undangnya. Undang-undang dipakai untuk sebagai acuan implementasi dasar dalam pelaksanaannya, sehingga mereka itu tercover, ya, ya safety secure-nya itu karena sudah ada undang-undang. Ya, ini mereka sudah berarti pasti akan melakukan proses ya implementasinya itu perubahannya besar-besaran termasuk ya masalah anggaran ya harusnya ini benar-benar barang produknya LPG itu sekarang dijadikan uang lah. Ini kan nanti akan jadi masalah yang itu multi multi efek masalah lagi. Ya, jadi nanti kalau misalkan apa itu eh, barangnya langka, bagaimana kan gitu. Sementara duitnya sudah dikasihkan ke masyarakat, ya dipakai untuk yang lain. Eh, Kebutuhan LPG-nya ya itu dari mana nanti itu akan terjadi gejolak lagi, gejolak sosial lagi. Jadi eh, pemikiran sistemik ini sekarang itu untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa yang notabene kita ini masyarakat bangsa yang sangat luar biasa karena berada pada negara yang kaya raya, ya akhirnya bukan kekayaan itu, kesejahteraan itu untuk masyarakatnya, tapi untuk segelintir eh, para pengusaha penguasanya. Jadinya yang muncul ini adalah masalah, masalah dan masalah. Nah, multi efek masalah ini yang harusnya para legislator ini benar-benar berpikir ya secara dewasa, ya bukan secara kekanak-kanakan, hanya diiming-imingi ya sesuatu yang didapat akhirnya merubah ya merubah peraturan perundang-undangan sehingga merubah tatanan negara ini jadi kacau balau. Ah, demikian. Kemudian bagaimana pandangan Islam, Bung Agus, terkait gas melon ini termasuk subsidi dan pengelolaan kekayaan migas ini? Ya, makanya ini yang perlu kita lakukan revisi konseptual ke depannya untuk mengelola negara ini. Ya, bagaimana negara yang besar ini mampu mengelola sumber daya kekayaan alamnya sehingga dari ya kekuatan manajerial pengelolaan sumber daya kekayaan alam yang masuk notabene itu LPG menjadi bagian dari pengelolaan sumber daya alam ini mampu mensejahterakan secara ya konseptual itu sudah tercantum di dalam peraturan perundang-undang di Indonesia ini, ya baik itu pasal 33 maupun komitmen dari para pendahulu bangsa kita itu yang notabene sekarang ini umat Islam ini mayoritas di negara yang kita cintai ini, ya ya kalau ini nggak mau terpuruk, ya semakin terpuruk ke depan, maka ya perubahan secara mendasar terkait dengan produk perundang-undangan yang jadi masalah sekarang ini sehingga memberikan karpet merah ya kepada para kapital, ya ini harusnya dilakukan revisi secara total, ya. Kenapa revisi secara total?
Karena dari 78 tahun mendekati 80 tahun Indonesia merdeka, ya, kita ini kan harusnya sejahtera, bukan sengsara, ya. Karena kalau ini diterus-teruskan, mereka itu berlindung dengan merubah aturan-aturan atau perundang-undangan, sementara kalau di Islam, ya, peraturan perundang-undangan ini kan dibatasi. Kalau itu bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah, ini bukan berarti Islamophobia. Itu kalau kita mengacu kepada Al-Quran, As-Sunnah, karena kita ini kan sebagai seorang Muslim, acuan kita ini kan harus komitmen terrealisir, ya, sebagai satu acuan, ya, atau manual book kita itu harus ada. Manual book kita sebagai seorang Muslim ini adalah Al-Quran, As-Sunnah. Jadi produk perundang-undangan sekarang ini yang mengacu kepada Belanda, mengacu kepada Barat, itu harusnya direvisi secara total. Kan justru ini seakan-akan dalam bayang-bayang, ya, atau ada iming-iming di situ, ya, untuk sejahtera dengan perundang-undangan yang dibikin, karena kan ada legislatif, ya, sebagai, ya, penghasil produk legislasinya itu undang-undang, kemudian ada eksekutif yang pelaksanaan, ada yudikatif itu yang sebagai, ya, penghakim, ya, penyidik, lidik, ya, sampai penghukum. Nah, itu kan sekarang ini jadi masalah kita. Ya. Oleh karena itu, kalau konsep Islam, ya kita harus mampu membatasi. Kalau kita tidak boleh, ya, menghasilkan produk perundang-undangan itu bertentangan dengan Al-Quran, Al-Sunnah, jangan dilakukan. Kenapa itu nggak boleh? Karena ini akan menghasilkan mudarat, ya, sanksi, baik itu di akhirat maupun di dunia. Kalau sanksi di dunia, ya ini jelas ini. Kenapa sanksi di dunia? Kalau sanksi di dunia ini berarti terjadi carut marut. Sanksi di akhirat, maka itu akan menjadi pertanggungjawaban yang sangat luar biasa. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini nggak boleh kita lakukan. Termasuk di sini masalah LPG. LPG ini kalau di Islam masuk dalam kategori, ya, yang tidak boleh, ya, dilakukan oleh manusia untuk mengacu kepada Barat produk perundang-undang tersebut. Ya kalau di Islam ini negara harusnya hadir, itu hadir, jangan diserahkan kepada, ya, baik itu kepada swasta, ya, karena ini kan haji duduk orang banyak, jangan juga diserahkan kepada segelintir orang, karena ini adalah kepentingan masyarakat banyak, nanti akan tergerus dengan kepentingan-kepentingan mereka. Dan jangan, ya, membuat undang-undang yang mana undang-undang ini justru menguntungkan para cukong, ya, para penguasa pengusaha, tapi ya, mendelegitimasi atau menggerus kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Islam itu hadir sebagai solusi. Bukan Islam itu ditakuti, tapi Islam itu harusnya diapresiasi dengan konsep yang hakiki, ya, baik itu di dunia maupun di akhirat, itu yang akan mampu mensejahterakan masyarakat khususnya, ya. Kita ini sebagai masyarakat Indonesia harus mampu melakukan revisi, kehati-hatian, jangan sampai kita justru terjebak kepada kepentingan saat yang akan menghasilkan mudarat, ya, yang berkepanjangan dalam pengelolaan LPG atau LPG 3 kilo lah, ya kan gitu sekarang ini. Baik, demikian Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Agung untuk pemaparannya Sama-sama, pada sama-sama. kali ini. Mudah-mudahan Bung Agus nantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap Sama-sama, aktivitasnya. sama-sama. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.